Baik, pada bahasan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan parameter standar spesifik. Hari ini, pada tayangan ini, kita akan bahas terkait dengan parameter standar non-spesifik. Apa bedanya? Kita lihat, di mana parameter standar non-spesifik ini adalah parameter standar yang prosedurnya berlaku umum ya, untuk semua jenis bahan. Artinya, bahan apapun yang akan diuji, maka ketika diuji dengan parameter standar non-spesifik, prosedurnya akan sama. Contoh misalkan penetapan kadar air pada biji mahoni, pastinya akan sama dengan penetapan kadar air pada biji anggur, di mana prosedur yang digunakan bisa gravimetri, bisa Karl-Fischer, atau prosedur lainnya. Nah, atau prosedur penetapan suhu pengeringan, yang biasanya misalkan menggunakan oven dan sebagainya. Gitu ya. Jadi prosedurnya sama. Bahkan untuk beberapa jenis bahan, ya, kategori kadar airnya sama. Ya, maksimal ya, kadar air itu ditetapkan tidak boleh lebih dari 10%. Nah, parameter standar non-spesifik ini banyak sekali dikaitkan dengan parameter cemaran yang terdiri dari misalkan gitu ya, adanya logam berat, adanya pestisida, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau Anda baca di Pharmacopoeia Herba Indonesia, parameter ini dinyatakan sebagai tidak lebih dari sekian. Jadi, kalau kemarin parameter standar spesifik, biasanya dinyatakannya tidak kurang dari, nah kalau ini dinyatakan tidak lebih dari sekian. Nah, artinya apa? Artinya, setiap hasil uji standarisasi itu tidak boleh melebihi batas maksimal nilai yang ditetapkan di standar Pharmacopoeia Herba Indonesia. Ini adalah beberapa parameter mutu yang termasuk kategori non-spesifik, ya. Ada kadar air, susut pengeringan, kadar abu, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama kali ditetapkan itu adalah terkait dengan kandungan bahan asing. Ini harus distandarisasi. Kenapa? Karena bahan asing ini akan menurunkan kualitas dari suatu bahan. Apa itu bahan asing? Nah, ada 3 bahan asing. Ya. Bahan asing ini meliputi bagian lain dari tanaman yang bukan merupakan bagian yang digunakan. Contoh misalkan, bunga pada kumpulan Simplicia daun. Ya, jelas ya, yang kita butuhkan Simplicia daun. Kalau ada bunga, ini dikatakan sebagai bahan asing. Atau yang berikutnya adalah setiap organisme ataupun bagian lainnya, ya, seperti misalkan ada tanaman spesies lain tidak sengaja terbawa, atau adanya hewan seperti serangga, kemudian juga hewan pengerat, atau tidak ada hewannya tapi ada kotorannya. Nah, itu juga merupakan bahan asing. Nah, bahan-bahan asing ini nantinya akan menurunkan kualitas dari suatu bahan Simplicia sehingga harus dimurnikan. Biasanya kandungan bahan asing ini terlebih dahulu memang sudah ditanggulangi ya, atau ditreatment dengan cara apa? Adanya sortasi basah dan sortasi kering pada saat pembuatan Simplicia. Namun kadangkala ada yang masih terbawa. Nah, sehingga penetapan kandungan bahan asing ini tetap harus dilakukan. Yang berikutnya adalah penetapan susut pengeringan atau dikatakan sebagai loss on drying. Nah, kita tahu bahwa di dalam tanaman itu terdapat kandungan senyawa yang mudah menguap pada saat dipanaskan. Nah, di antaranya adalah air tentunya ya. Selain air, ada senyawa-senyawa lain. Contoh adalah minyak atsiri. Kemudian ada gugus-gugus, contohnya misalkan gugus alkohol, ya, rantai pendek. Ada gugus-gugus aldehid, rantai simpel, sederhana. Nah, ini juga mudah menguap, sehingga perlu ditentukan. Nah, boleh jadi beberapa kandungan senyawa yang menguap itu adalah senyawa aktif yang berperan terhadap munculnya efek farmakologi. Nah, ini yang akan jadi masalah. Oleh karena itu, parameter sudut pengeringan harus ditetapkan. Nah, parameter sudut pengeringan ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan cemaran. Namun, harus hati-hati terkait dengan batas maksimal dari sudut pengeringan. Jadi, kalau terlalu banyak senyawa yang menghilang pada saat pengeringan, maka ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar senyawa yang hilang apabila proses pengeringan dilakukan pada suhu 105 derajat Celcius. Prinsip penetapannya adalah gravimetri. Pertanyaannya adalah, kenapa harus 105 derajat Celcius? Karena
senyawa yang hilang di sini itu terjadi pada proses pemanasan. Pemanasan sendiri itu dilakukan untuk menghilangkan kadar air dari dalam bahan. Makanya ya suhunya sekali lagi di 105 derajat Celcius. Nah, apabila di dalam bahan diketahui tidak mengandung senyawa mudah menguap, kecuali air ya tentunya, maka angka susut pengeringan akan sama dengan kadar air bahan. Jadi sekali lagi, kalau memang sudah bisa dipastikan bahwa di dalam bahan itu tidak ada senyawa yang menguap, maka kita bisa pastikan bahwa parameter susut pengeringan itu sama dengan kadar air. Tapi kalau ada senyawa yang mudah menguap, ya hati-hati, jangan menggunakan parameter susut pengeringan sebagai kadar air atau jangan menggunakan gravimetri sebagai kadar air. Kenapa? Karena pastinya akan menghasilkan positif palsu. Artinya bukan positif palsu ya, tentunya akan menghasilkan kadar air palsu. Begitu. Ini adalah alat yang biasa digunakan pada penetapan susut pengeringan. Ya, ada menggunakan oven, ada yang menggunakan microwave, inframerah, atau pengukur kelembapan, moisturizer analysis. Prinsipnya sama, semuanya adalah gravimetri. Ya, jadi mengukur berapa bobot yang hilang ya dibandingkan dengan bobot awal. Selain itu ada kadar air. Air ini adalah senyawa yang paling banyak terkandung di dalam organisme, termasuk tubuh kita. Ya, tubuh kita mengandung banyak sekali air. Dan air ini kenapa banyak dalam tubuh seluruh tubuh organisme? Karena memang air ini dibutuhkan sebagai media, ya, khususnya bagi enzim untuk berinteraksi dengan substrat sehingga mampu menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, kandungan air di dalam bahan dalam hal ini adalah sudah bukan berupa organisme tanaman tapi dalam bentuk simplicia gitu ya. Nah, ini akan bermasalah. Kenapa? Karena kandungan air ini menjadikan enzim tetap aktif. Sehingga permasalahannya adalah ketika enzim aktif, maka akan merusak senyawa aktif. Oleh karena itu, ya sebaiknya reaksi enzimatik ini harus di-stop supaya senyawa kimia kita tetap aman. Bagaimana caranya? Nah, cara menurunkan aktivitas enzimatik, nah kita lakukan dengan menurunkan kadar air. Di bawah berapa? Di bawah 10%. Nah, kadar air di bawah 10% juga ini bisa menjamin bahwa simplicia ketika disimpan dalam waktu tertentu bebas dari cemaran mikroba. Kenapa? Karena mikroba, kamir, kapang itu baru bisa tumbuh kalau kadar airnya di atas 10%. Jadi mereka itu tumbuh kalau seandainya ada air di dalam bahan, gitu ya. Sehingga memang harus diturunkan kadar airnya. Nah, kadar air ini jelas bukan cemaran sebenarnya, gitu ya. Karena ketika suatu bahan kadar airnya terlalu rendah, bahkan nyaris tidak ada, 0 sama sekali gitu ya, maka bahan tersebut juga akan mudah rapuh. Ini juga berbahaya, bermasalah bagi senyawa kimia. Jadi kadar air itu tentukan maksimal 10%, tidak boleh lebih. Baik, ini adalah 3 metode penetapan kadar air. Yang pertama adalah gravimetri, Karl-Fischer, dan Azeotrope. Kita akan bahas satu persatu. Gravimetri ini sebenarnya sama persis seperti pada loss on drying atau susut pengeringan. Di mana metode gravimetri ini penetapan kadar airnya itu didasarkan pada hilangnya senyawa atau zat yang pada saat proses pemanasan. Jadi hilangnya zat pada saat proses pemanasan itu dihitung sebagai air. Catatannya apa? Dengan catatan bahwa tadi ya senyawa di dalam bahan itu hanya mengandung air. Tidak ada senyawa yang mudah menguap selain air. Itu catatannya. Karena kalau ada senyawa yang mudah menguap selain air, tadi akan menghasilkan kadar air palsu. Pertanyaannya adalah, ketika suatu bahan mengandung senyawa yang mudah menguap, maka dihasilkan tadi kadar air palsu. Berarti kadar air palsu ini pastinya akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kadar air sebenarnya. Gitu ya. Oleh karena itu, ya, kalau seandainya memang di dalam bahan terdapat senyawa yang mudah menguap, maka tidak bisa kita lakukan suatu uji penetapan kadar air dengan gravimetri. Nah, ada 2 metode lain, yaitu titrasi Karl-Fischer dan destilasi Azeotrope. Tinggal dipilih saja.
Permasalahannya apa? Kalau titrasi Kalfiser ini adalah titrasi menggunakan pelarut-pelarut tertentu dan harus bebas air. Gitu. Kenapa? Karena yang ditetapkan di sini adalah air. Nah, titrasi Kalfiser ini merupakan titrasi yang dulu dikembangkan ya oleh Carl Fischer, seorang kimiawan dari Jerman yang bekerja di industri petrokimia. Kurang lebih tahun 1935, di mana Carl Fischer mengembangkan bagaimana teknik penetapan air. Nah, sampai sekarang sudah mulai berkembang ya untuk terkait dengan titrasi Carl Fischer, bahkan alatnya juga sudah canggih dan sudah elektronik. Jadi kita tinggal klik, pencet, langsung terjadi reaksi. Nah, kita bahas dari prinsipnya. Dikatakan titrasi, ya mungkin kita sudah pernah belajar titrasi di kimia, di mana titrasi itu ada senyawa yang dititrasi, ya atau analit, ada bahan pentiternya. Nah, jadi ketika bahan pentiter ditambahkan, terus sampai terjadinya titrasi itu selesai, yaitu ditandai dengan adanya apa? Adanya titik akhir titrasi. Ya, titik akhir titrasi biasanya terjadi perubahan warna. Nanti kita lihat. Titrasi Kalfiser ini adalah metode analisis untuk menetapkan kandungan air dari bahan baik padatan, cairan maupun gas. Jadi semua jenis bahan ini bisa ditetapkan. Ya. Pelarut yang digunakan biasanya adalah pelarut metanol ataupun etanol yang absolut, bebas air. Kenapa harus bebas air? Karena yang akan ditetapkan adalah air. Adapun fraksi lainnya digunakan, di sini ada basa nitrogen, ada sulfur dioksida, dan ada iodin. Nah, iodin ini biasanya yang digunakan sebagai pentiternya. Ini adalah reaksi yang terjadi pada Kalfiser. Ya, reaksi pertama ini adalah kita mereaksikan metanol absolut, ya, ini sebagai pelarut, kemudian sulfur dioksida dan basa nitrogen tadi ini direaksikan sehingga menghasilkan senyawa antara ya alkyl sulfit. Jadi ini adalah senyawa antara. Kenapa dikatakan senyawa antara? Kenapa? Karena senyawa ini nanti akan bereaksi dengan air. Nah, jadi akan mengikat air. Nah, ini reaksinya ya metanol ditambahkan sulfur dioksida, kemudian tambahkan basa nitrogen akan menghasilkan reaksi antara alkyl sulfit. Nah, alkyl sulfit ini kemudian ditambahkan sampel yang diduga mengandung air, kemudian direaksikan dengan iodin. Jadi, alkyl sulfit ini tambahkan sampel dan ke dalam sampel itu dititrasi dengan I2. Maka dihasilkanlah ini. Nah, kandungan air nanti ditandai dengan berapa banyak I2 yang digunakan. Sama seperti titrasi pada umumnya. Dan titrasi ini akan menghasilkan titik akhir titrasi yang ditandai dengan munculnya warna kuning pada campuran. Nah, jumlah mol iodin yang dibutuhkan ya untuk bereaksi dengan sampel ya itu akan ekivalen dengan jumlah mol air. Kenapa dikatakan ekivalen? Lihat di sini. Mol iodin di sini adalah 1, mol air juga 1. Jadi ekivalen ya. 1 mol iodin setara dengan 1 mol air. Maka tinggal kita hitung ya dengan reaksi M1V1 M2V2. Nah, adapun penentuan titik akhir titrasi pada Kalfiser ya, ini tadi didasarkan pada perubahan warna. Tapi permasalahannya adalah kadangkala kalau dilakukan secara visual ini terjadi perbedaan ketika diuji oleh orang yang berbeda. Karena bisa jadi titrasi itu menurut seseorang ini kuning muda misalkan, tapi menurut orang ini kuning tua misalkan, jadi berbeda. Oleh karena itu ya, penentuan jumlah air pada Kalfiser ini ada dua metode, ada volumetrik dan ada kolometrik. Jadi kalau volumetrik didasarkan pada volume pentiter yang digunakan, ya, dan kalau kolometrik ini didasarkan pada total muatan yang dilewatkan. Jadi di sini ada elektrode, ya, di mana elektrode ini nanti akan mengukur total muatan yang dilewatkan sampai terjadinya titik akhir titrasi. Nah, yang mana yang paling baik? Tentunya semuanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Kalau volumetrik biasanya untuk sampel-sampel ukuran besar. Kalau kolometrik biasanya untuk sampel-sampel ukuran kecil. Anda coba cek ya di materi yang saya share di kuliah. Oke, yang terakhir ini adalah metode destilasi azeotrop. Nah, metode destilasi azeotrop ini menggunakan
terjadinya fenomena azeotrop. Apa itu fenomena azeotrop? Fenomena azeotrop ini adalah satu fenomena di mana adanya dua campuran ya berupa dua cairan. Jadi dua cairan tidak saling bercampur, memiliki titik didih berbeda. Artinya polarnya berbeda, titik didihnya juga berbeda. Tapi ketika dia dicampurkan dan dipanaskan, keduanya ya akan menguap pada satu suhu didih yang sama. Jadi awalnya bahan satu dia titik didihnya sekian, bahan dua titiknya sekian, sama-sama tidak bercampur. Tapi ketika dia diuapkan, akan menguap pada titik didih yang sama, baik di bawah maupun di atas. Jadi kadang azeotrop itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kebetulan yang di sini untuk penetapan kadar air, untuk tercapai titik azeotrop kita gunakan toluen. Ya, di mana toluen dengan air ini akan menghasilkan titik didih akan sama-sama menguap di bawah titik didih kedua pelarut itu. Ya. Alatnya ini yang digunakan, di mana bahan nanti dicampurkan di sini. Ya. Kemudian nanti bahan dan toluen tentunya. Toluen ini nanti akan menguap bersama dengan air ke atas, terjadi kondensasi dan turun ke bawah. Nah, air karena bobot jenisnya lebih besar dibandingkan toluen, dia akan berada pada lapisan bawah. Sedangkan toluen akan kembali lagi ke labu. Oke. Di sini, toluen itu merupakan pelarut yang nonpolar. Namun, ya biasanya setiap pelarut ini memiliki kecenderungan mengikat air. Nah, kalau seandainya pelarut ini dia mengikat air, maka akan bermasalah terhadap penetapan kandungan air. Kenapa? Karena ada sebagian kecil pelarut yang diambil oleh toluen. Oleh karena itu, sebelum digunakan, toluen harus dijenuhkan. Ada dua tahapan penjenuhan toluen. Bagaimana caranya? Penjenuhan toluen itu dilakukan pertama dengan cara destilasi. Ya, ini cara WHO. Jadi kalau Anda baca di bukunya Materia Herbal WHO, di mana cara penjenuhan toluen itu dengan destilasi. Awalnya bahan berupa toluen, ya, pelarut toluen ditambahkan dengan air, kemudian dipanaskan. Sampai akhirnya nanti airnya itu pindah ke sini dan tidak bertambah lagi. Nah, kalau airnya tidak bertambah lagi, maka dianggap toluennya sudah jenuh. Nah, air yang ditambahkan di sini ya harus kita tetapkan. Misalkan airnya tambahkan 2 mili, misalkan ya. Kemudian air yang ada di sini berapa, nah, maka nanti dikurangkan. Nah, kemudian berikutnya, setelah toluen dianggap jenuh, tambahkan bahan, lanjutkan proses destilasi. Itu cara pertama. Atau cara kedua, itu penjenuhan toluen dilakukan dengan menggunakan corong pisah. Jadi sebelum toluen dicampur dengan bahan, maka toluen ini dicampurkan dengan air dalam corong pisah, diaduk-aduk. Setelah itu, kemudian toluen yang dipisahkan dengan air, gunakan untuk reaksi azeotrop ini. Jadi, ada dua teknik proses penjenuhan toluen sebelum digunakan. Dan tadi, toluen harus jenuh supaya tidak mengikat air yang akan dianalisis. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya toluennya tidak jenuh? Maka permasalahannya adalah airnya yang terukur di sini akan menghasilkan kadar air palsu juga. Di mana kadar air palsu ini berbeda dengan tadi ya, yang gravimetri. Kalau kadar air palsu di sini, justru kadar airnya itu lebih rendah dibandingkan kadar sebenarnya. Kalau gravimetri tadi kan kadar airnya itu lebih tinggi dari kadar air yang sebenarnya. Gitu. Baik, itu tadi terkait dengan penetapan kadar air. Terkait dengan kadar abu, nah abu ini apa? Abu ini adalah sisa pemijaran. Nah, ini ya abu, warnanya abu. Makanya dikatakan abu gitu. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya abu itu disebutnya ash gitu ya. Nah, jadi abu ini apa? Ini adalah zat sisa dari proses pemijaran. Nah, kenapa saya tidak katakan proses pembakaran? Berbeda antara pemijaran dengan pembakaran. Kalau pemijaran, ini suatu proses pemanasan pada suhu di atas 450 derajat Celcius. Nah, apakah ada campur tangan oksigen di sini? Ada. Sedangkan pembakaran, biasanya suhunya di bawah ini. Apa yang dihasilkan dari pembakaran? Yang dihasilkan dari proses pembakaran itu adalah arang. Nah, tapi yang dihasilkan dari proses pemijaran itu adalah abu. Jadi berbeda ya. Oke. Tidak semua kandungan abu merupakan zat bermasalah bagi kesehatan. Harap dicatat bahwa tidak semua kandungan abu merupakan zat bermasalah. Beberapa logam yang terdapat di dalam
tanaman, bahan, itu banyak manfaatnya. Contoh misalkan kalsium, zat besi, zinc, natrium, ini banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Adapun zat yang bermasalah itu bagi tubuh kita itu adalah logam-logam berat seperti Pb, Cd, Hg, dan juga As ya, atau arsenik. Nah, ini merupakan logam berat yang akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan sehingga jumlahnya harus dibatasi. Jadi, abu itu tidak semuanya bermasalah. Gitu. Ada abu yang bermanfaat, tapi ada yang bermasalah. Nah, yang bermasalah ini yang harus kita ukur. Baik, penetapan kadar abu ada 3 penetapan, yaitu kadar abu total, abu tidak larut asam, dan abu larut air. Nah, penetapan kadar abu sendiri, mau abu total, tidak larut asam, dan air, sama-sama menggunakan alat namanya adalah tanur. Jadi, tanur ini digunakan untuk menghasilkan abu. Ya. Oke, kadar abu total sendiri, ya ini akan menunjukkan terkait dengan jumlah abu ya yang dihasilkan dari proses pemijaran dari suatu bahan. Jadi jumlah total abu, baik abu tadi ya yang bermanfaat maupun yang logam berat. Nah, kita bahas dulu terkait dengan logam berat sendiri. Logam secara umum itu ada 3 jenis, yaitu ada logam ringan, biasanya ini massa jenisnya kurang dari 4 kg per liter. Ada logam transisi. Nah, kekhasan logam transisi itu biasanya itu pada orbitalnya itu diakhiri dengan D. Ya. Kalau kita belajar kimia dasar, orbitalnya ada D. Dan ada terakhir adalah logam berat. Di mana logam berat ini logam yang bobot massa jenisnya itu lebih dari 4 kg ya per liter. Nah, antara logam ringan dan logam transisi dan juga logam berat ini memiliki kekhasan. Ya. Logam ringan ini pada saat dia ditambahkan HCl ini akan menghasilkan suatu garam. Jadi contoh natrium, ini logam ringan. Dia tambahkan HCl akan menghasilkan garam NaCl, natrium klorida. Nah, garam ini biasanya larut di dalam air. Sehingga ketika ada suatu reaksi antara Na dengan HCl, maka dia akan menjadi suatu garam yang larut. Tapi berbeda dengan logam berat. Nah, di mana logam berat dan logam transisi ini tidak akan membentuk garam yang larut, justru akan membentuk senyawa kompleks yang tidak larut. Nah, makanya pada saat kita melakukan pengujian abu total, ini pengujiannya dilanjutkan dengan penambahan HCl. Pada saat ditambahkan HCl, bahan-bahan yang tidak larut ini kemudian diambil, ya, kemudian nanti dikeringkan dan dipijarkan kembali, maka dihasilkanlah kadar abu tidak larut asam. Oleh karena itu, kadar abu tidak larut asam ini menunjukkan terkait dengan adanya kandungan logam berat dan logam transisi. Jadi bermasalah kalau seandainya ini banyak jumlahnya. Adapun kadar abu larut air ini menunjukkan adalah logam-logam ringan ya atau logam-logam yang kadang-kala bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sebelumnya ya, kenapa di sini yang ditetapkan adalah logam? Kenapa senyawa-senyawa organik tidak bisa ditetapkan di sini? Karena pada saat proses pemijaran, senyawa-senyawa organik itu dia akan menguap menjadi karbon dioksida dan H2O atau uap air. Oke, silakan kalau Anda belum paham bisa baca kembali di modul yang sempat saya berikan di kuliah. Nah, ini adalah logam berat yang bermasalah. Ya, ada arsenik, ada kadmium, ada timbal, ada merkuri. Ini jelas bermasalah sehingga ini harus kita tetapkan. Ya. Logam berat ini berbahaya di dalam tubuh. Bahayanya apa? Apabila masuk ke dalam tubuh, ini akan memberikan dampak buruk, yaitu dia akan berikatan secara kovalen. Tadi ya, dia itu akan berikatan secara kovalen membentuk senyawa kompleks. Nah, dengan siapa di sini? Dengan protein dalam tubuh kita, sehingga dia akan pertama akan sulit dikeluarkan dalam tubuh, kedua terjadi mutasi ya, dari protein itu, sehingga terjadinya kanker, mutagenesis, dan banyak kerugian lain ini bakal rawan terjadi akibat adanya logam berat. Oleh karena itu perlu ditetapkan. Ada 2 metode penetapan logam berat ini. Ya. Ada yang pertama adalah dengan titrasi kompleksasi menggunakan pentiter ETA.
ada yang berikutnya adalah analisis dengan instrumen spektroskopi serapan atom. Apa bedanya penetapan cemaran logam berat dengan cemaran kadar abu tidak larut asam? Kalau kadar abu tidak larut asam itu menentukan total dari logam berat tadi, ya. Sedangkan di sini ini ditetapkan secara individual. Yang ditetapkan misalkan Pb-nya saja, arseniknya saja, raksanya saja, kadmiumnya saja, dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, apakah metode ini, ya, analisis instrumen spektroskopi hanya untuk logam berat saja? Tidak. Spektroskopi serapan atom ini bisa juga untuk logam-logam ringan. Natrium, kalium, kalsium bisa kita tetapkan dengan ini. Nah, oke ya. Berikutnya adalah parameter bobot jenis. Ya, kita tahu ada istilah massa jenis dan ada istilah bobot jenis. Kita lihat dulu apa itu massa jenis. Massa jenis ini adalah perbandingan antara massa suatu bahan terhadap hasil pengukuran volumenya pada suhu tertentu. Berarti pada saat kita mengukur massa jenis, maka kita sediakan dua alat. Pertama adalah timbangan, ya, yang kedua adalah gelas ukur. Nanti kemudian kita timbang, ya, bahan tersebut dan hasilnya kemudian kita tetapkan sebagai massa, dan berikutnya kemudian kita ukur volumenya dengan gelas ukur, dan hasilnya kemudian kita rasiokan antara massa terhadap volume. Oleh karena itu, satuan dari massa jenis ini adalah gram per mililiter. Nah, adapun bobot jenis ini merupakan perbandingan antara massa jenis suatu bahan terhadap massa jenis air, ya, pada suhu dan volume yang sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, bobot jenis ditentukan dengan menimbang suatu bahan menggunakan piknometer, kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil penimbangan air pada volume dan suhu yang sama. Berarti pada bobot jenis tidak ada satuan di situ, gitu, ya. Baik, berikutnya kita lihat terkait dengan sisa pelarut. Oh ya, sebelumnya, untuk apa parameter bobot jenis ini dilakukan? Biasanya, bobot jenis ini akan menggambarkan karakteristik fisikokimia dari suatu bahan, ya, kandungan dari suatu bahan. Di mana semakin bahan tersebut memiliki bobot jenis yang rendah, maka kepolarnya semakin berkurang. Nah, tapi semakin bobot jenisnya tinggi, kepolarnya menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, kalau Anda cek gitu ya, bobot jenis gula, air gula itu jauh lebih besar dibandingkan air. Nah, biasanya dia akan berada pada lapisan bawah, ya. Tapi ketika bobot jenisnya rendah, maka dia akan berada pada lapisan atas. Nah, di mana contoh misalkan N-heksana ini memiliki bobot jenis yang lebih rendah dibandingkan air, sehingga N-heksana kalau dicampur dengan air dia akan berada di lapisan atas. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah sisa pelarut. Nah, pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi biasanya kita gunakan pelarut-pelarut yang organik, ya, bisa etanol, metanol, dan sebagainya. Tentunya pelarut ini tidak ramah terhadap kesehatan. Oleh karena itu, ketika kita menghasilkan ekstrak, maka harus dipastikan bebas dari cemaran pelarut. Oleh karena itu, kita harus lihat, ya, berapa besar sisa pelarut yang masih ada di dalam ekstrak. Bagaimana mengukurnya? Kita tahu bahwa pelarut yang digunakan ini biasanya pelarut-pelarut organik yang volatil, mudah menguap. Oleh karena itu, penetapannya biasanya kita gunakan dengan instrumen yang bisa mengukur uap, yaitu kromatografi gas yang biasanya dihifenasi dengan spektroskopi massa. Gitu. Itu terkait dengan sisa pelarut. Adapun yang berikutnya adalah cemaran mikroba. Nah, kita tahu bahwa mikroba itu ada dua jenis, ya, ada mikroba patogen dan non-patogen. Patogen mutlak tidak boleh ada. Sedangkan non-patogen ini meskipun dia tidak berbahaya, tapi perlu dibatasi. Kenapa? Karena kadang-kadang mikroba non-patogen ini bersifat oportunis. Artinya oportunis itu ketika ada suatu kesempatan, ya, ada suatu kondisi yang memungkinkan dia untuk berkembang lebih banyak, maka dia akan berkembang lebih banyak dan berubah menjadi patogen. Contoh misalkan E. coli. E. coli itu adalah non-patogen di dalam tubuh kita, tapi pada kondisi tertentu dia akan menyebabkan diare. Contoh misalkan Propionibacterium acnes, Propionibacterium acnes, di mana bakteri ini, ya, pada kondisi normal dia tidak akan menyebabkan apapun, tapi pada kondisi tertentu yang mendukung kehidupan dia akan berubah menjadi bakteri patogen yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat, seperti itu. Jadi cemaran mikroba harus ditetapkan.
Metodenya ada dua, ya, kita gunakan angka lempeng total dan ada uji APM coliform. Ini angka lempeng total, ya kita lihat gitu ya, koloni-koloninya dihitung, dan ini adalah uji APM coliform, ya, di mana dilakukan proses pengenceran, kemudian dari pengenceran ini kemudian nanti ditentukan, ya, apakah di situ mengandung E. coli, berapa banyak E. coli-nya, gitu, berapa banyak coliformnya. Yang terakhir adalah uji angka cemaran kapang dan kamir. Kapang ini merupakan jamur yang tersusun dari hifa-hifa atau sel memanjang atau filamen, ya. Biasanya membentuk menyerupai kapas seperti ini, dan biasanya anyaman-anyaman ini kita sebut sebagai miselium. Jadi membentuk jaringan-jaringan hifa, gitu ya. Nah, jenis kapang yang berbahaya yang biasanya kita khawatirkan itu adalah aflatoksin, Aspergillus flavus, yang bisa menghasilkan aflatoksin. Nah, Aspergillus flavus ini biasanya muncul pada makanan-makanan, ya, yang tersimpan atau terpapar oleh udara. Oke, itu kapang. Kamir sendiri ini merupakan kelompok jamur uniselular, ya, berbentuk bulat dan dapat bersifat dimorfistik dan berkembang biak membentuk tunas. Jadi kapang dan kamir ini sama-sama jenis jamur. Nah, ini yang perlu diperhatikan, di mana untuk jamur sendiri ini Aspergillus flavus ini yang bermasalah, gitu ya, di mana jamur Aspergillus ini mampu menghasilkan aflatoksin. Aflatoksin ini merupakan metabolit yang berbahaya, ya, karena dia bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Kita lihat dulu, ya. Aflatoksin ini disebut juga sebagai mikotoksin karena dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Nah, jamur Aspergillus flavus ini merupakan salah satu jamur penghasil aflatoksin, di mana jamur ini dapat tumbuh pada daerah beriklim panas dan lembab. Ini cocok dengan daerah Indonesia, ya, kawasan Indonesia. Ini adalah beberapa jenis jamur, ya, yang bisa menghasilkan aflatoksin. Ada Aspergillus flavus, ini biasanya menghasilkan aflatoksin A dan B, gitu ya, dan ada Aspergillus paraticus, gitu ya, parasiticus, ini adalah menghasilkan aflatoksin B dan G. Aflatoksin B ini adalah aflatoksin yang dikenal paling berbahaya. Cemaran Aspergillus flavus ini biasanya ditandai dengan munculnya serbuk-serbuk seperti warna hijau, seperti ini, ya, bentuknya seperti serbuk, kadang hijau kekuningan atau hijau keabuan, seperti itu. Dan badan aflatoksin ini perlu diwaspadai. Ini menurut IARC, ya, agen International Agency for Research on Cancer, di mana aflatoksin bersifat karsinogenik bagi manusia. Selain itu, aflatoksin juga bisa menyebabkan genotoksik, hepatotoksik, nephrotoksik, dan imunosupresif. Nah, diketahui bahwa aflatoksin yang paling toksik tadi sudah saya katakan adalah aflatoksin tipe B1, ya. Ini, ya, Aspergillus flavusnya seperti ini, dan ini adalah tampilannya. Dan kita lihat, ya, kalau tumbuh di banyak, ya, di jagung, ya, seperti ini. Dan ini adalah struktur dari aflatoksinnya. Pengujiannya bagaimana? Nah, pengujiannya bisa kita lakukan dengan CT densitometri, atau bisa dengan KCKT, atau bisa dengan ELISA, ya, atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait dengan materi standarisasi, dan selamat belajar bagi Anda semua.